satu perusahaan asuransi yang menyediakan asuransi properti, kalau dari Aswata sendiri bagaimana memandang peluang dan juga tantangan untuk mendorong demand proteksi di sektor properti ini, Pak? Ya, Mbak Dina, memang properti ini memang salah satu class of business terbesar ya, maupun di industri maupun juga di kami di perusahaan kami. Jadi memang saya rasa peluang asuransi properti ini sangat besar. Memang tentunya tantangan-tantangan memang cukup banyak ya, terutama memang literasi dan inklusi perasuransian ini memang masih agak rendah, biarpun memang data daripada OJK sudah lebih membaik, tetapi memang masih relatif rendah, sehingga ini memang perlu di-boost lagi supaya masyarakat Indonesia lebih paham mengenai industri asuransi, terutama properti. Dan memang terus terang saat ini asuransi properti yang bisa dibilang ini memang rata-rata yang masih mengcover ini adalah lebih pada perusahaan, lebih kepada bisnis, belum kepada sektor retail atau consumer. Ya, jadi bukannya nggak ada, cuman memang secara secara portfolio masih jomplang sekali. Jadi makanya kalau misalnya literasi kita bisa naik, inklusi kita bisa naik, kita harapkan juga dari sektor individu atau sektor retail ini bisa naiknya lebih besar. Oke, kalau dari Aswata sendiri secara portofolio, secara keseluruhan untuk proteksi atau asuransi properti sendiri berkontribusinya berapa persen, Pak? Kalau di kami properti sekitar 42% secara total. Paling besar kah atau sebenarnya ada? Ya, di kami paling besar properti. COB properti, kedua kendaraan dan yang lain-lain. Oke, baik. Berarti pertanyaan saya adalah berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang sebenarnya memang sudah 1 tahun terakhir ini kan didorong terus, dicari terus formulasinya seperti apa, itu berkaitan dengan bagaimana menyediakan tempat tinggal yang layak dan juga terjangkau bagi masyarakat, yaitu mungkin salah satu program yang paling sering kita dengar adalah program 3 juta rumah. Apakah dengan upaya-upaya pemerintah yang pada saat ini dilakukan, ini juga berpengaruh terhadap bisnis dari Aswata sendiri? Apakah ini katalis positif? Sudah terasakah? Seperti apa? Ya, memang saya rasa program pemerintah itu sangat kena ya, yang terutama penambahan 3 juta rumah ini kepada sektor properti. Memang saat ini belum terlalu karena masih baru mulai ya. Moga-moga kita harapkan 3-4 tahun ke depan ini bisa menambahkan kontribusi yang premi yang cukup signifikan kepada sektor asuransi properti. Oke, baik. Tadi Anda mengatakan bahwa sebenarnya produk asuransi properti ini secara persentase atau secara portofolio masih lebih besar, polanya adalah B2B begitu ya, yang dilakukan oleh perusahaan dibandingkan dengan B2C begitu. Kira-kira di saat seperti ini dengan sistem atau persentase yang lebih berat ke B2B, tantangan terbesar bagi bisnis Aswata sendiri untuk khusus sektor asuransi properti sendiri apa, Pak? Ya, sekali lagi memang ya daripada kesadaran tentunya juga tantangan ekonominya bisnisnya sendiri ya. Karena memang terus terang asuransi ini ya masih dipandang bukan sebagai risk management, cuman masih karena mungkin literasi rendah mungkin masih dipandang sebagai cost atau sebagai biaya. Jadi kalau belum menjadi kebutuhan primer. Iya, jadi kalau memang sudah ada keadaan ekonomi yang tidak bagus ya pasti ya orang mengurangin cost-cost tersebut ya. Salah satunya memang ya kita kan juga sebenarnya Indonesia ya kita di ring of fire daripada earthquake ya. Ya memang nggak semua asuransi properti itu memang otomatis atau membeli polis gempa bumi. Ya itu karena mungkin salah satunya juga mungkin kesadaran atau juga faktor ekonomi. Tapi saya rasa kalau ini semuanya membaik ya mestinya kesadaran untuk membeli coverage mengenai gempa bumi itu ya sebenarnya sudah bisa dibilang langsung secara otomatis lah, nggak usah harus perlu effort yang lebih atau bagaimana. Oke, mungkin ini juga menjadi kesempatan begitu ya bagi Aswata untuk membuka informasi juga yang lebih dalam untuk pemirsa CNBC Indonesia berkaitan dengan betapa pentingnya asuransi properti. Mungkin juga buat saya begitu ya. Saya ingin memberikan kesempatan untuk Pak Christian. Jadi dari asuransi properti sendiri, mungkin dari case yang sudah ditemukan oleh Aswata, kira-kira seberapa penting sih Pak bahwa sebuah rumah ini harus diasuransi? Mungkin boleh kita bicara real case-nya. Begitu. Real case, ya memang ya resiko mah di mana-mana bisa aja terjadi ya. Resiko daripada kebakaran, banjir, gempa bumi, segala apalagi sekarang ini
terakhir udara yang cukup ekstrim. Dan menurut pengalaman kami pasti ya kalau rumah-rumah ya ada yang ya kita nggak punya statistik yang bagaimana ya, tapi saya rasa kesadaran di luar daripada mungkin kalau orang beli mortgage kan sudah otomatis asuransi. Betul. Cuman setelah itu kayaknya kesadarannya masih kurang. Dan itu kan mortgage juga sebenarnya juga masih bisa dibilang coverage-nya masih sangat standar ya. Perlindungannya sangat terbatas. Ya, perlindungannya sangat terbatas dan sangat minimum lah. Gitu. Oke, baik, berarti asuransi properti sebenarnya sifatnya seharusnya sudah wajib. Seperti pengenalan atau penetrasi asuransi katakanlah kesehatan atau asuransi jiwa di tengah masyarakat. Bagaimana Pak Christian? Ya memang ya harusnya sih udah ya orang yang punya rumah atau punya itu udah harusnya sih ya kalau memang literasinya tinggi ya harusnya sudah otomatis ya orang membeli proteksi untuk terutama rumahnya karena kan kejadian itu kan kita nggak ada yang tahu ya resiko-resiko ini bisa datang kapan saja dan kita nggak tahu kapan. Jadi memang sebenarnya itu udah merupakan otomatis ya. Samalah seperti kesehatan ya. Nah, tapi memang ya terus terang mungkin saya nggak tahu lah edukasinya mungkin masih pemahaman mengenai asuransi mungkin sangat rendah atau bagaimana. Seakan-akan tuh kalau belum ada kejadian kayaknya belum perlu asuransi ya mindsetnya ya. Betul. Jadi saya rasa mindset ini yang harus ya kita perdalam lagi atau kita tingkatkan lagi supaya masyarakat Indonesia tuh nggak berpikir seperti itu. Karena saya rasa negara-negara maju, saya rasa sih udah berpikirnya sudah otomatis mengenai proteksi yang basic-basic seperti begini.